Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an, amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan, al-qa'idi fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, detik ini tidak ada lagi ungkapan yang pantas untuk kita ungkapkan dalam diri kita, zahir dan batin kita, selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yang yakin kenikmatan tersebut tidak akan pernah dapat kita hitung satu persatu. Tidak ada satupun alat yang diciptakan oleh manusia yang dapat menghitung ribuan nikmat, jutaan nikmat, miliaran nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, terlebih nikmat sehat zahiran wa batinan yang alhamdulillah masih kita rasakan sampai saat ini. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita pada saat ini yang tidak ada duduk bersama kita. Mereka telah berada di alam barzakh. Mereka berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sedetik saja mereka dikembalikan ke alam dunia, hanya untuk meminta kepada Allah agar mereka bisa beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit saudara kita yang pada saat ini tidak bisa duduk bersama kita di masjid yang kita cintai ini karena harus terbaring sakit, melawan penyakit yang Allah anugerahkan kepadanya sebagai penggugur dosa-dosa. Maka dari itu mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang Allah uji dengan rasa sakit. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, Allah segera angkat penyakitnya, dan Allah kembalikan kesehatan yang pada sedia kala. Dan kita yang hadir duduk di masjid yang kita cintai ini, semoga Allah anugerahkan kesehatan zahiran wa batinan, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa selain bersyukur, mari kita senantiasa memanjatkan sholawat kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'at tabi'in, sampai kepada kita selaku pengikutnya yang senantiasa terus mengharapkan syafaat dari beliau. Teruslah kita bersolawat. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi golongan yang pertama memasuki surganya Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
pada khutbah Idul Adha di waktu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ini, khatib berwasiat sebagaimana yang dilakukan oleh khatib-khatib pada saat melaksanakan khutbah. Khatib berwasiat mobil khusus untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya tidak ada alat, tidak ada suatu pun wasilah yang mampu menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dari iman dan takwa kita. Maka jadikanlah iman dan takwa ini sebagai media, sebagai alat, sebagai wasilah untuk senantiasa kita kelak berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling penting dari ini semua adalah kita memiliki bekal ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwasannya setiap hari raya Idul Adha kita tidak terlepas dari 3 ibadah yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketiga ibadah ini identik dengan hari raya Idul Adha. Apa saja ketiga ibadah tersebut? Ibadah tersebut adalah salat sunnah Idul Adha, yang keduanya adalah ibadah kurban, dan yang ketiganya adalah ibadah haji. Ketiga ibadah ini sangat erat kaitannya dengan Idul Adha yang kita rayakan, dan kita akan coba lihat apa hikmah dari ketiga ibadah yang Allah utamakan di Idul Adha. Selain untuk ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 ibadah ini mengandung banyak nilai dan hikmah yang luar biasa yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nilai tersebut adalah kepasrahan diri atau ketawakalan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah. Pasrah kepada Allah bermakna memilih menjadikan Allah sebagai zat yang maha memutuskan atas segala perkara yang dihadapi oleh seorang hamba. Pasrahan ini menjadi sebab atau wasilah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bahwasanya Allah berfirman, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sesungguhnya Allah sangat menganjurkan kita untuk bertawakal. Mari kita resapi bahwa nilai-nilai kepasrahan, nilai-nilai tawakal kepada Allah dari 3 ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha itu adalah berada pada ketiga ibadah tersebut. Yang pertama itu adalah salat Id. Salat Id adalah salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang hukumnya sunnah. Namun demikian, di antara kita senantiasa memberikan nilai bahwa salat Id ini adalah wajib, karena ini dilaksanakan 1 tahun hanya 2 kali. Ada 2 Id dalam agama Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun hukumnya sunnah, tapi ini sholat yang memiliki derajat keutamaan luar biasa. Bahkan para ulama jumhur menempatkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha sebagai sholat sunnah yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan sholat sunnah yang lainnya. Di antara kita semuanya, tua, muda, anak-anak, semua orang berusaha berbondong-bondong untuk menuju masjid maupun tanah lapang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakan, kita sudah memasang komitmen kepasrahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang kita lakukan semua hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita fokus dan menyerahkan
salat kita, hidup kita, mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nilai-nilai kepasrahan ini juga yang harus kita teruskan di luar salat dan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kepasrahan ini juga harus tetap diiringi dengan ikhtiar. Dan tentunya tidak hanya sekedar ikhtiar, tapi ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh. Bukan hanya pasrah begitu saja. Kita juga sudah berusaha dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Allah berfirman bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah kedua yang identik dengan Idul Adha itu adalah ibadah kurban. Kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat. Pengingat apa? Pengingat bahwa kita sudah diberikan aneka macam nikmat. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka salah satu media wasilah untuk kita berdekatan dengan Allah Ta'ala adalah ibadah kurban. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Ini adalah perintah untuk kita melaksanakan ibadah, wabil khusus ibadah sholat dan ibadah untuk berkurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kurban memiliki dimensi vertikal yang luar biasa, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah, kurban juga memiliki dimensi sosial. Kurban adalah wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga wujud cinta kita kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ini luar biasa. Ini menguji orang-orang yang diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban, kemudian daging kurbannya dibagi-bagikan kepada orang lain. Ini sungguh menjadikan seseorang menjadi sosok yang dermawan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu sifat dari waliullah atau orang-orang yang dicintai atau kekasih Allah adalah dermawan. Maka dari itu apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tirulah sifat Allah yang Maha Pemberi, maka jadilah dermawan, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa perhitungan itu harus kita kikis. Kita harus yakin bahwa dalam kepasrahan harta kita yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang digunakan untuk berkurban di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin ma'i'ata habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir benih yang bertumbuh menjadi 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Terlebih infak untuk ibadah kurban, maka yang memiliki banyak keutamaan dalam ibadah kurban ini, maka akan Allah lipat gandakan dan Allah kembalikan bagi kita semuanya. Allah tidak menjanjikan apapun selain keselamatan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yawma nahr ahabba ilallah min ihraqid dami innaha lata'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-damara yaqamu billahi bima kanin qabla an yaqa'a
minal ardi fatibu biha nafsan. Bahwasanya tidak ada suatu amalan anak Adam di muka bumi ini pada hari raya Nahr. Hari raya Nahr adalah hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kuku kakinya, dan darah hewan tersebut akan sampai di sisi Allah sebelum menetes. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hal ini menjadi dasar bagi kita, menjadi dalil kuat bagi kita untuk melaksanakan kurban bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah yang ketiga yang erat kaitannya dengan Idul Adha adalah ibadah haji. Dalam ibadah yang menjadi rukun Islam yang kelima ini, kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Saat menjalankan ibadah haji kita harus jauh-jauh pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah, meninggalkan keluarga, anak tercinta, saudara tercinta, orang tua tercinta. Kita tinggalkan seluruh harta yang kita punya, keluarga yang kita punya di tempat kita sebagai wujud rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma hajjan. Itu adalah seruan dari Allah untuk datang dan kita menyerunya labbaik, baik ya Allah kami datang. Kami datang memenuhi panggilan-Mu. Senantiasa untuk memenuhi panggilan Allah, dan di dalamnya ada nilai-nilai kepasrahan kepada Allah. Memohon satu hal yang paling utama, yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan anugerah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwasanya